Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis korelasi person product moment bersama saya, Josefa Pati, dan rekan saya, Nathanael Subadio. Untuk pengertian korelasi product moment, alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan antara dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Fungsi atau kegunaan dari korelasi produk moment ini sebagai salah satu statistik inferensial yang digunakan untuk menguji signifikansi hasil dari penelitian. Selain itu, fungsinya juga untuk menguji atau menganalisis korelasi atau hubungan variabel X dengan variabel Y yang mana data dari keduanya berbentuk interval atau rasio. Syarat yang diperlukan untuk analisis ini, pertama, sampel diambil dengan teknik random atau acak. Kedua, data yang akan diuji harus homogen. Ketiga, data harus berbentuk data interval. Keempat, data yang akan diuji harus berdistribusi normal. Dan yang kelima, perlu ada hubungan monoton antara kedua variabel. Berikutnya, analisis person product moment yang akan saya bahas dengan nama Nathanael Christian Subadio. Untuk analisisnya, di sini ada soal imajiner, yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa S2 epidemiologi. Adapun detail data yang dapat dilihat sebagai berikut, di sini ada 20 data yang kita akan analisis sebentar. Untuk itu ada hipotesis. Untuk hipotesis 0, tidak ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa S2 epidemiologi. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau A1-nya ini, ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa S2 epidemiologi. Untuk lebih lanjut, kita akan pindah ke SPSS untuk analisis datanya. Di sini data tadi, 20 data tadi kita dapat input di SPSS dengan cara copy atau salin di sini bisa di data view. Kemudian di variable view dalam baris pertama kita beri nama X, kemudian kita ganti desimalnya menjadi 0, kemudian labelnya kita beri motivasi dan scale-nya untuk measure-nya kita beri scale. Begitu juga untuk baris kedua kita beri nama Y, kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0, labelnya kita ubah jadi prestasi dan measure-nya jadi scale. Nah, dalam uji present product moment di sini terdapat 3 bagian, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis, yaitu Pearson sendiri. Nah, untuk uji normalitas ini untuk melihat data tersebut apakah terdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk Pearson ini uji korelasi parametrik, jadi dia harus terdistribusi dengan normal. Jika data terdistribusi dengan normal, kita lanjut ke uji linearitas. Nah, uji linearitas ini untuk mengetahui apakah dua variabel tersebut X dan Y ini mempunyai atau tidak hubungan yang linear secara signifikan. Korelasi yang baik itu harusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen yaitu X dengan variabel dependennya yaitu Y. Nah, baru setelah uji linearitas terpenuhi, baru kita dapat uji hipotesis Pearson-nya. Nah, untuk uji normalitas yang pertama, kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Explore, kemudian kita masukkan keduanya motivasi ke dependent list dengan prestasi ke dependent list, kemudian kita klik Plots, kita centang faktor levels together, STEM and leaf, dan normality plot with test. Kita continue, kita klik OK. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Ada tiga tabel yang akan muncul. Nanti akan dinilai sebentar ada test of normality-nya ini.
Kita lanjut dulu ke data start SPSS-nya. Untuk uji linearitas, kita klik Analyze, kita klik Compare Means, kita pilih Means, kemudian kita masukkan motivasi ke Independent List, kemudian prestasi kita masukkan ke Dependent List. Kita klik Option, kita klik atau centang paling bawah ini Test for Linearity. Kita continue, kita klik OK. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Ada beberapa tabel. Sebentar kita akan menilai atau interpretasi datanya untuk ANOVA tabel. Nah, kita balik ke data tadi dulu. Dan kita uji Pearson produknya, yaitu Analyze. Kita klik Correlate. Kita pilih bivariate. Kemudian kita masukkan motivasi dan prestasi ke variables. Kemudian kita centang Pearson, kita centang two-tailed, dan kita centang Flex Significant Correlation. Kita klik OK, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, ada satu tabel korelasi yang kita akan bahas sebentar. Nah, kita balik ke PowerPoint. Untuk hasil atau interpretasi datanya, yang pertama tadi uji normalitas, yaitu dengan melihat dari tabel test of normality Shapiro-Wilk. Kenapa kita melihat Shapiro-Wilk? Karena datanya kurang dari 50. Jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika signifikan di atas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sebaiknya jika signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan tabel yang kita lihat di sini, untuk normalitas motivasi dan prestasi, signifikannya di atas 0,05, yaitu 0,105 dan 0,145, yang menunjukkan data tersebut telah terdistribusi dengan normal. Untuk itu, kita bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini, kita akan melihat dari nilai deviation from linearity-nya. Jika nilai deviation from linearity-nya signifikan di atas 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independennya dengan variabel dependent. Sebaiknya jika nilai deviation from linearity signifikan kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent. Dapat lihat di sini, tabel tadi, yang ANOVA tabel tadi, kita akan melihat deviation from linearity-nya dari signifikan ini. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai uji linearitas dari significant deviation from linearity menunjukkan signifikan di atas 0,05, yaitu 0,650. Maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Nah, karena ada hubungan linear secara signifikan, kita bisa lanjut ke uji hipotesisnya, yaitu uji Pearson. Nah, untuk uji hipotesisnya itu dasar pengambilan keputusan uji korelasi Pearson produk moment itu ada dua, dari nilai signifikannya dengan nilai R-tabelnya. Nah, untuk nilai signifikan dapatnya dari stick to tail-nya itu, yaitu jika signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Nah, untuk sebaliknya, signifikan di atas 0,05 maka tidak terdapat korelasi. Untuk nilai R-tabel dapat ditentukan dengan kriteria kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Dapat lihat di sini ada nilai R-tabel, dan ini menurut Sugiono tahun 2010, di mana untuk tabelnya dapat lihat di sini. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat di hasil berikut. Nah, tabel korelasi ini kita dapat menilai ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan nilai signifikansi sig to tail-nya yang ini menunjukkan nilai 0,007 atau di bawah dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi antar variabel motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa S2 epidemiologi. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan untuk nilai R dari Pearson korelasi yang ini, kita akan melihat dari nilai R tabelnya tadi.
yaitu 0,586. Nah, untuk 0,586 ini kita dapat lihat bahwa korelasi hubungan tersebut kuat. Nah, maka begitu juga nilai yang didapatkan bernilai positif, yang berarti semakin meningkatnya motivasi belajar, maka akan meningkat pula prestasi mahasiswa S2 epidemiologi. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan, kuat, dan positif antara motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa S2 epidemiologi. Itu H0 ditolak, H1 yang diterima. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Sekian dan terima kasih.